Senior, jangan bicara. Sekarang aku hanya bisa melindungi pikiranmu dari kehancuran. Tubuh nagamu telah diledakkan olehmu. Kamu harus menunggu sampai malapetaka berakhir dan memperbaiki kembali tubuh naga sebelum dapat dipulihkan. Kalian berdua tidak boleh ikut campur dalam pertempuran berikutnya. Di hadapan penatua tertinggi klan naga yang setia Long Tian, Xiao Yan juga mengungkapkan sedikit kekaguman dari lubuk hatinya dan mencoba yang terbaik untuk merawatnya. Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan karena mampu melakukan pengorbanan hidup ini untuk Raja Naga Emas. Tuan Naga Muda, Tuan Naga sekarang mundur di Monumen Batu Dewa Naga untuk menyadari kekuatan Dewa Naga. Selain itu, ada juga Raja Naga Perak dan seorang gadis berambut ungu yang juga memasukinya, dan tujuan mereka juga adalah Dewa Naga. Kekuatan Dewa, aku khawatir. Karena api kehidupan di tubuh jiwanya tidak menyala, Long Tian buru-buru berkata kepada Xiao Yan. Gadis berambut ungu. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Gadis itu sepertinya memiliki kekuatan Dewa Naga. Juga minta Tuan Naga Muda untuk segera masuk ke Monumen Batu Dewa Naga dan menyelamatkan Tuan Naga. Long Tian tiba-tiba berlutut dan memberi Xiao Yan hadiah standar klan naga. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan bertarung dan hanya bisa menggantungkan harapan terakhir klan naga pada Xiao Yan. Aku memiliki darah Raja Naga Emas yang mengalir di tubuhku, dan aku bisa mengetahui keselamatan pamanku. Meskipun Long Yuan juga terluka parah, dia masih memiliki kemampuan bertarung yang bagus. Kalian berdua istirahat di sini. Kailin, aku di sini untuk membantumu. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba lebih banyak fluktuasi nyala api meledak, terbang menuju lapangan. Raja Naga Emas adalah hal yang paling penting, tetapi dalam situasi saat ini, jika dia pergi secara paksa, itu pasti akan terjadi secara tak terduga. Apalagi, dilihat dari induksi esensi darah di dalam tubuh, aura paman tampaknya menjadi terjebak dalam semacam misteri. Kamu dulu. Cailin menghadapi Long Yuan sendirian, keduanya bertarung satu sama lain, dan pertarungan itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, tetapi melihat Xiao Yan meletakkan tablet batu Dewa Naga yang baik dan tidak pergi, sebaliknya dia bergabung dengan lingkaran pertempuran di sini, mata Cailin terbuka lebar. Dengan sedikit kerutan, dia memutar matanya tanpa sadar. Aku tidak membahayakan siapapun di sekitarku. Saat Xiao Yan selesai berbicara, nyala api suci yang mempesona berubah menjadi sepasang sayap api yang luar biasa di belakangnya, dan dengan sedikit kejutan, dia menukik langsung ke arah Long Yuan di bawah mata Cailin yang terpana. Puff! Sayap api berlama-lama dengan nyala api yang menyilaukan dan dikenal sebagai kekuatan penghancur yang menakutkan. Xiao Yan, diberkati oleh kekuatan sisik naga emas, seperti naga api yang sulit diatur, dengan keras membanting ke tubuh Long Yuan. Dampak yang begitu menakutkan, ternyata adalah menyebabkan tubuh Long Yuan mundur dengan cepat, samar-samar, seolah-olah akan meledak sepenuhnya kapan saja. Sekarang tubuh Xiao Yan telah dicurahkan dengan darah Raja Naga Emas, daya mematikannya mungkin tidak lebih lemah dari Long Yuan. Orang ini, Kailin sedikit terkejut, dan melihat naga api yang indah bergerak cepat dari satu sisi alun-alun, dan mengenai sisi lain alun-alun dalam sekejap. Long Yuan saat ini, di bawah serangan sengit Xiao Yan, kehilangan tempat, dan sepertinya itu hanya masalah waktu. Bang! Tekanan besar membuat tulang Long Yuan berdengung, melihat serangan Xiao Yan dengan tekad membunuh, kegilaan akhirnya muncul di mata Long Yuan. Hari ini, jika dia serakah untuk hidup dan takut mati, saya khawatir dia akan sepenuhnya jatuh ke tangan Xiao Yan sebelum kesuksesan Raja Naga Perak. Di bawah ancaman kematian, dia akhirnya benar-benar tersentuh. Tidak heran jika Raja Naga Emas begitu khawatir, ternyata menjadi hal yang rumit. Tapi, Ben Taisang tidak akan gagal. Menghadapi serangan pembunuhan sengit Xiao Yan, pukulan dan tendangan yang terakhir, bahkan sayap api, semua menjadi seperti pisau tajam di tangan yang terakhir, menusuk tubuh Long Yuan yang terluka sedikit demi sedikit, tetapi Long Yuan kegilaan di mata menjadi lebih kuat, dan bahkan fluktuasi reinkarnasi yang luas tersapu dari kekosongan yang mengakar di sekitarnya, dengan momentum yang menakutkan. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Long Tian, yang baru saja tenang di kejauhan, tiba-tiba mengecilkan matanya dan kehilangan suaranya. Tingkat reinkarnasi kuasi 9, dikombinasikan dengan lunas, kekuatan keduanya meledak bersama. Saya khawatir bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat mengatasinya.
Kekuatan penghancur seperti itu terlalu menakutkan. Mengaum, tubuh manusia Long Yuan menghilang dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi naga Zhang Suguang. Sinar merah yang menyilaukan berkedip panik dari sisik naga di seluruh tubuh, dan segera berkumpul di mulut naga dengan kecepatan yang mencengangkan. Di mulut naga, ada balok tulang merah yang terlihat seperti kepalan tangan manusia yang perlahan berkibar, lunas. Energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh naga cahaya dan berkumpul di lunas di mulut naga. Dalam sekejap, lunas perlahan berubah bentuk, dan akhirnya berubah menjadi manik-manik cahaya berwarna darah dalam ukuran setengah sang. Manik-manik cahaya berwarna darah sangat kecil, seperti cangkang kosong tanpa kekuatan apapun, tetapi cahaya yang sangat merah di atasnya, perlahan-lahan melepaskan bau yang dan kejahatan yang ekstrim, tersapu sedikit demi sedikit, menyebar ke seluruh Dewa Naga. Plaza. Pada saat gelombang ini muncul, pupil yang lain sedikit menyusut, dengan jelas mencium bau gelombang yang sangat dekat dengan kematian. Sungguh gelombang kematian yang kuat. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur, dan wajahnya segera menjadi serius. Serangan yang menghancurkan seperti itu mungkin sebanding dengan keterampilan bertarung kuasi dewa yang sebenarnya. Saya khawatir pembunuh seperti itu hanya bisa ditangani dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Tetapi jika terlalu banyak kekuatan yang terbuang di sini, apa yang akan terjadi dengan keselamatan Raja Naga Emas? Biarkan aku datang. Kekuatanmu perlu dicadangkan untuk menghadapi Raja Naga Perak di tablet batu Dewa Naga. Sama seperti Xiaoyan bermandikan api suci yang mempesona dan siap untuk memulai, Kailin mengulurkan tangannya sedikit untuk menenangkan kekuatan gelisah di tubuh Xiaoyan. Tetapi, ada banyak kekhawatiran di alis Xiaoyan, kekuatan Kailin masih sedikit tidak berdaya untuk menghadapi pemandangan yang begitu menakutkan. Raja ini adalah ratu dari klan Medusa, dan juga pewaris dari 10 warna piton yang menelan langit. Semu level 9, apa yang bisa saya lakukan? Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, Kailin berbicara dengan dingin, suaranya yang arogan dipenuhi dengan paksaan yang tidak bisa dihancurkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, kecemerlangan yang menyilaukan mulai muncul di matanya yang dalam, seolah memadatkan beberapa serangan yang melampaui langit dan bumi. 1 warna, 2 warna. Menghitung dengan hati-hati, kecemerlangan di mata yang terakhir ternyata sebanyak 9 warna. Bahkan warna ke-9 menjulang, tetapi itu nyata. Dengan peningkatan warna ke-9, skala warna sekarang dapat menghadapi pria ini secara langsung. Hahaha, pertempuran ini pemenangnya hanya Raja Naga Perak. Tunggu sidangnya. Niat membunuh dari langit menyapu dari atas tubuh Guanglong, dan segera manik-manik cahaya berwarna darah berkedip ke arah Cailin dan Xiaoyan seperti meteor. Sedikit gemetar, energi surga dan bumi di sekitar mereka menghilang seketika, dan bahkan tubuh mereka menjadi padat, seolah-olah mereka telah diusir ke kerajaan kematian, dan hanya kematian dingin yang menunggu mereka. Sepertinya kamu, terlalu cepat bahagia. Tepat ketika bayangan kematian mulai menyelimuti mereka berdua, suara dingin skala warna bergema di langit dan bumi, dan segera sinar energi 9 warna meledak dari mata mereka, di bawah tatapan banyak orang, diam-diam bertabrakan dengan manik-manik cahaya berwarna darah. Sinar energi yang dikelilingi oleh sebanyak 9 warna seperti sinar kematian tanpa atribut, diam-diam datang ke sisi manik-manik cahaya berwarna darah. Serangan itu benar-benar membatu oleh kekuatan aneh yang terakhir, dan berubah menjadi manik-manik batu yang menjadi milik Gubo, tidak terkejut. Tidak ada fluktuasi energi pada manik-manik batu, dan kemudian runtuh di tanah Dragon God Square, dan suasana di seluruh dunia menjadi tenang. Untuk sementara, pertempuran semua orang di antara penonton terhenti, wajah mereka membeku, menghela nafas, dan mereka bahkan menatap Kailin dengan heran. Wanita mempesona yang terlihat sangat glamor ini bahkan tidak pernah memiliki kekuatan peringkat 9 reinkarnasi, tetapi mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kemampuan Kailin untuk menembus langit benar-benar terlalu mengerikan. Napas gadis ini, 9 warna, roh ular. Piton menelan 10 warna. Di kejauhan, Tai Sang Long Tian menyaksikan pemandangan yang begitu dramatis, dikombinasikan dengan roh ular dan benda-benda lain di sekitar Cailin, dia langsung menebak sesuatu, dan ledakan kegembiraan memenuhi hatinya. Kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Piton hampir sama dengan Dragon Clan, tidak mengherankan bahwa ia memiliki kekuatan seperti itu. Gulu, tidak mungkin. Sihir macam apa yang kamu lakukan? Dalam sekejap,
Melihat betapa mudahnya pukulan dahsyatnya dihancurkan dengan begitu mudah, keputusasaan tak berujung menyebar dari kedalaman pikiran Long Yuan. Dia sangat bangga dengan serangan yang kuat sehingga dia secara aneh dikalahkan di kelas wanita. Untuk Long Yuan, ini jelas merupakan lelucon besar. Menghadapi keraguan Long Yuan, Kailin hanya bisa mencibir, tetapi untuk menyingkat serangan yang begitu mengerikan, itu jelas menghabiskan kekuatan yang sangat tinggi yang terakhir, dan dia tidak bisa melakukan kedua kalinya dalam waktu singkat, hasilnya bagus. Mata Medusa yang membatu, setelah diberkati oleh kekuatan 10 warna Sky Swallowing Python dan evolusi skala warna, tujuan pemadatan dan membatu bukan hanya makhluk hidup, tetapi bahkan beberapa kekuatan penghancur sudah cukup untuk membatu. Long Yuan, kamu sangat berdosa. Kursi ini adalah murid Raja Naga Emas, dan hari ini aku akan membersihkan pintu naga untuk pamanku. Api Suci. Melihat kekalahan Long Yuan, Xiao Yan tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun di matanya, nyala api suci yang agung di tubuhnya melonjak, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang api besar, mengangkatnya tinggi-tinggi dan meledakkannya. Bilah raksasa yang menyala dipadatkan dengan api suci, dan fluktuasi destruktif di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Long Yuan yang sekarang sekarat. Pembangkit tenaga listrik yang memprovokasi perselisihan sipil di klan naga akhirnya harus membayar harga yang sesuai untuk tindakan mereka. SSSTTT. Dan tepat ketika cara gemuruh Xiao Yan muncul dan akan benar-benar menghancurkan yang terakhir, kekuatan aneh dan memusingkan tiba-tiba meletus dari monumen batu Dewa Naga di kejauhan. Di atas prasasti emas, ada pusaran perak yang dalam, dan energi di dalamnya membuat kulit semua orang sangat berubah. Begitu pusaran perak muncul, itu seperti mulut besar dengan keserakahan yang ekstrim, dengan kejam menelan semua napas di makam naga. Raja Naga Perak pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Kekuatan ini secara mengesankan ditinggalkan oleh Raja Naga Perak. Jika mereka tersedot ke dalamnya, mereka dapat dengan mudah dibuang ke aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Untuk sementara waktu, hanya ada sedikit energi naga yang tersisa di makam naga, tubuh naga setelah kematian klan naga yang kuat, dan bahkan Long Yuan, yang terluka parah dan diambang kematian, tidak memilikinya waktu untuk membuat perlawanan, dan langsung terhirup. Di antara mereka, diasingkan ke kekosongan dimensi yang berbeda, hidup dan mati tidak pasti. Menekan 3 Raja Naga tidak boleh tersedot. Yun, Kailin bersamaku. Pada saat ini, darah di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelisah, dan bahkan sisik naga Raja Naga Emas di kulitnya meletus dengan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik, kedua wanita itu saling memandang, dan kekuatan tempur puncak melonjak bersama, mengikuti Xiao Yan. Keamanan klan naga akan diserahkan kepadamu. Xiao Xuan, Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api saling memandang, dan setuju tanpa mengutak-atik. Beberapa orang pertama-tama melindungi kedua Long Tian, dan kemudian menunjukkan kekuatan langit, menghalangi hisapan agung di pusaran perak dari menyerap 3 Raja Naga, dan sekelompok orang menemui jalan buntu di Dragon God Plaza. Raja Naga Perak, orang sialan ini. Kami mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, tetapi Anda benar-benar mencoba melenyapkan kami. Dalam sekejap, melihat kekuatan ruang dan waktu di pusaran perak, ketiga Raja Naga juga melepaskan perlawanan mereka. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa begitu mereka tersedot ke dalam pusaran perak, hidup mereka juga akan menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, ayo pergi. Kailin dan Yun saling memandang dan tersenyum, dan segera mengikuti Xiao Yan dan melangkah ke monumen batu Dewa Naga. Xiao Yan memegang kedua telapak tangan kedua wanita di kiri dan kanan, dengan kehangatan yang telah lama hilang, tapi itu cepat berlalu setelah beberapa saat, karena dia tahu bahwa masih ada hal yang paling menantang yang menunggu mereka. Selamatkan Raja Naga Emas dan atasi perselisihan sipil klan naga, bahkan jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk itu. Pada saat ini, apa yang dikenal sebagai tempat terlarang tertinggi untuk klan naga, tempat peristirahatan Dewa Naga, dan monumen batu Dewa Naga, ada juga beberapa hal yang tidak diketahui terjadi. Ketika Raja Naga Emas melangkah ke prasasti Dewa Naga, dia menemukan bahwa itu adalah tanah yang penuh dengan kehancuran kuno. Tidak ada apapun di kehampaan di bumi. Setelah berjalan-jalan, hanya kekuatan aneh yang terperangkap di udara. Napas itu meledak seperti serigala lapar dengan napas yang sangat rakus. Sepertinya ada sesuatu di tubuhku. Sesuatu menarik mereka. Ini, tempat di mana Dewa Naga beristirahat.
Raja Naga Emas berjalan sendirian di tanah yang gelap dan kosong ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak ada akhir di sini, tidak ada konsep waktu, dan bahkan tidak ada jejak keberadaan nafas Dewa Naga, yang membuat Raja Naga Emas memiliki keraguan serius tentang tablet batu Dewa Naga. Mungkinkah, apakah ini juga tipuan Raja Naga Perak? Meskipun Raja Naga Emas belum pernah melangkah ke tempat ini sebelumnya, tetapi berdasarkan kemampuannya untuk sementara mencapai peringkat setengah dewa sebelumnya, dia ingat dengan jelas bahwa monumen batu Dewa Naga adalah tempat di mana dua peninggalan suci yang ditinggalkan oleh Dewa Naga disimpan. Tiansu lunas dan kehendak Dewa Naga. Legenda mengatakan bahwa jika Anda mendapatkannya, Anda dapat membentuk kembali tubuh, tulang kehidupan dan kematian, dan bahkan lunas tertinggi, lunas Tiansu, yang cukup untuk menembus belenggu tak berujung dan berubah menjadi kupu-kupu. Dan semacam itu. Sepertinya hanya Dewa Naga yang bisa mengendalikan kehendak Dewa Naga, adapun apa kehendak Dewa Naga, bahkan Raja Naga Emas pun tidak tahu, tapi bisa disebut warisan Dewa Naga, saya khawatir itu bukan hal yang sederhana. Di antara klan naga, tempat lunas disimpan adalah kolam naga pemakaman klan naga, bukan makam naga. Saat itu, Raja Naga Emas mengandalkan lunas terkuat di kolam pemakaman naga, lunas yang menghancurkan surga, dan bekerja sama dengan puncak peringkat 9 reinkarnasinya untuk melakukan 9 transformasi Dewa Naga. Dengan kekuatan absolut dari Dewa Naga, kehadiran Dewa Naga, ras jahat di luar wilayah itu ketakutan. Itu juga pada waktu itu. Beritahu dia hal-hal ini di makam naga, dan adegan ini baru saja terjadi. Bagaimanapun, makam naga adalah tempat terlarang di masa lalu, dan bahkan tidak ada yang tahu tentang rahasia 9 Raja Naga. Adapun mengapa Raja Naga Perak tahu, saya khawatir itu tidak diketahui. Setelah Perang Dunia Pertama, lunas di tubuh Raja Naga Emas dikirim kembali ke klan naga. Dalam perjalanan, dia diplot melawan kekuatan super dari orang-orang kudus ekstrateritorial. Pada akhirnya, dia dipaksa putus asa. Dia hanya bisa bersembunyi di jalur pesawat benua Doki dan benua Dodi, mempertahankan jalur terakhir antara dua benua. Lagi pula, selain Raja Naga Emas, hanya sedikit orang dari ras lain yang tahu bahwa tempat kelahiran klan Xiao adalah pesawat tingkat rendah yang disebut benua Doki. Oleh karena itu, ada juga adegan di mana Xiao Yan dan 5 kaisar menerobos. Tidak ada apa-apa tentang klan naga di tanah terpencil di sini. Mungkinkah itu penutup mata yang dibuat oleh Dewa Naga? Dengan esensi darahku, ilusi 4 arah akan dihancurkan. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas menutup matanya dan duduk bersila di tanah yang redup. Segera, ujung jarinya menusuk, dan setetes darah emas murni melayang ke dunia ini. Segera, kehampaan yang awalnya gelap dan bumi yang sunyi bergetar, seolah-olah awan didorong ke samping oleh setetes darah emas ini, dan sebuah bangunan yang sangat mengejutkan perlahan muncul di kehampaan tak berujung di atas bumi. Untuk sesaat, pemandangan akrab yang pernah muncul di benaknya juga muncul kembali di hadapan Raja Naga Emas. Guru, tekanan besar dari langit dan bumi langsung meremas tubuh Raja Naga Emas, dan langkah kakinya sedikit tenggelam di tanah. Tekanan besar membuat Raja Naga Emas terlihat serius. Menara emas, lunas, kehendak Dewa Naga. Raja Naga Emas menatap kosong ke pemandangan di depannya dan kehilangan suaranya. Dengan penampilan seperti itu, sangat mengherankan bahwa ketika dia untuk sementara mencapai tingkat setengah dewa, setelah menggunakan Dewa Naga 9 Dewa Naga transformasi, gambar yang muncul di benaknya persis sama. Di atas tanah tandus yang tak berujung ini, di kehampaan yang mati, ada menara emas yang hampir sempurna, berdiri di atasnya dalam bentuk segitiga yang sangat aneh. Riak emas beriak di sekitar menara raksasa, membentuk dunia langit dan bumi terlarang yang tidak dapat diatasi. Serangkaian pola berbentuk naga yang indah tersebar di seluruh menara raksasa, penuh dengan keagungan yang tak terlukiskan. Namun, meskipun menara raksasa itu indah dan suci, tidak ada jalan besar menuju puncak menara raksasa itu. Di atas menara emas, ada 2 kotak giok berkualitas tinggi yang hampir transparan. Melihat ke atas, di kotak giok, satu adalah sepotong tulang berwarna giok seukuran lengan, dan ada jejak cairan berwarna zamrud yang mengalir di seluruh tubuh, sehingga barang-barang di kotak giok ini dipenuhi dengan semacam sangat kuat nafas menakutkan dari langit dan bumi. Di kotak lain, ada sekelompok gas energi berwarna-warni. Hanya saja gasnya tidak memenuhi seluruh kotak, tetapi sebagiannya hilang.
Bahkan jika diperhatikan lebih dekat, tepi kotak yang berisi gas ini ternyata memiliki sedikit retakan yang sulit dideteksi. Seseorang secara paksa mencuri kehendak Dewa Naga. Raja Naga Perak. Melihat adegan ini, suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berpikir cepat dalam pikirannya. SSSTTT. Perhatian Raja Naga Emas selalu tertarik pada kotak giok di atas menara raksasa emas. Secara alami, dia tidak menemukan beberapa perubahan di kekosongan menara raksasa emas. Namun, saat ini, darah naga dan naga sisik di tubuh Raja Naga Emas meledak dengan napas yang sangat berbahaya, dan sumbernya adalah menara emas segitiga ini. Tunggu, ini, tubuh naga siapa ini? Untuk sementara, melihat kerangka dan mayat naga kacau yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di ruang kosong di menara emas, suara Raja Naga Emas bergetar seketika. Dilihat dari aura yang tersisa di lunas, mereka mungkin adalah elit klan naga selama hidup mereka, dan kekuatan mereka setidaknya melampaui puncak reinkarnasi 8 kali lipat. Mengapa mereka muncul di sini tanpa alasan? Anda harus tahu bahwa makam naga adalah daerah terlarang, dan hanya 9 Raja Naga yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Dalam hal kekhasan makam naga, bahkan para tetua klan naga tidak dapat dengan mudah masuk ke dalamnya, dan Dewa Naga di atas kotak Dewa Naga tablet batu. Mereka yang bisa memasukinya, hanyalah 9 Raja Naga, dan kekuatannya mencapai peringkat 9 reinkarnasi. Banyak tubuh naga yang mengambang di menara raksasa emas sama sekali tidak sederhana, menyebabkan sentuhan kemarahan, disertai dengan mata yang mengejutkan, berkeliaran di sekitar Raja Naga Emas bersama untuk waktu yang lama. Apa itu? Melihat tubuh ilusi menara raksasa emas, melihat potongan tulang naga dengan energi berbintik-bintik, murid Raja Naga Emas sedikit menyusut. Dengan kekuatannya yang luar biasa, secara alami mudah untuk menemukan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tulang naga ini. Pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal ini tidak diragukan lagi adalah makhluk paling kuat dalam ras naga, tetapi sekarang mereka tampaknya telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas patah hati. Pembangkit tenaga listrik ini adalah dasar dari klan naga. Hilangnya sejumlah besar pembangkit tenaga listrik merupakan pukulan besar bagi klan naga. Hanya saja Raja Naga Emas juga memiliki kekhawatiran di hatinya. Ketika dia berkuasa, dia memiliki elit di bawah komandonya dan orang kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah dia kembali, mereka menghilang. Dengan bantuan mereka, bagaimana mungkin Raja Naga Perak belaka berani membuat masalah? Situasi saat ini membuat kelopak mata Raja Naga Emas berkedut hebat. Kekuatan beberapa pembangkit tenaga bertubuh naga ini mungkin juga memainkan peran penting di seluruh klan naga. Mengapa mereka dibuang secara sewenang-wenang di sini? Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Menara energi segitiga, tulang naga, 2 kotak batu giok. Raja Naga Emas bergumam perlahan, dan ada sedikit keraguan di mata emasnya, tetapi yang terakhir tidak menyadari bahwa dengan kedatangannya, tubuh dan tulang naga itu tersebar di kekosongan menara raksasa emas seperti benda mati. Itu bergetar samar-samar, seolah-olah melihat seseorang yang memikirkannya siang dan malam. Ada gelombang kebangkitan yang cukup besar. Dengan kekuatan Raja Naga Emas pada tingkat reinkarnasi 9 kali lipat saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menemukan misteri di menara energi raksasa ini. Baxia Dragon King, Long Tian dan lainnya, aku khawatir itu tidak akan tertunda terlalu lama. Belum terlambat, ayo lakukan secepat mungkin. Setelah berpikir sebentar, tanpa petunjuk apapun, Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, dan kekuatan besar di sekitarnya mulai berkedip. Selama Anda mendapatkan salah satu dari 2 relik suci tertinggi di menara energi, bencana naga dapat diselesaikan. Sebagai kepala 9 Raja Naga, tidak dapat dihindari bahwa keluarga naga akan melanjutkan kejayaannya, dan naga keluarga tidak boleh dihancurkan sendiri, jika tidak, dia akan malu pada Dewa Naga. Dong, dong, dong. Pikiran di hatinya menjadi lebih kuat, dan Raja Naga Emas bergerak sedikit demi sedikit mencoba bangkit dari tanah yang sunyi dan naik langsung ke menara emas, dalam waktu tercepat, untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga. Ketika tubuh Raja Naga Emas memisahkan diri dari tanah dan menuju menara energi, kekuatan yang dekat dengan puncak antara langit dan bumi melonjak di tubuhnya, meledak seperti bambu yang patah. Melihat pertempuran ini, tampaknya menara emas belaka tidak bisa lagi menghentikan langkah Raja Naga Emas. Tetapi justru dalam situasi seperti itu di mana kemenangan ada di tangan,
sentuhan bahaya dengan cepat mendekat. Bang! Di menara energi kuno, tiba-tiba ada paksaan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Naga cahaya yang indah hanya seukuran telapak tangan menyembur keluar dari menara entah dari mana, dan tubuh naga itu melonjak, merobek menara itu dalam sekejap. Kekosongan, dengan kecepatan yang mencengangkan, menghantam tubuh Raja Naga Emas yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada saat tumbukan, Raja Naga Emas hanya merasakan getaran di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Adegan yang lebih aneh, tampaknya saat Raja Naga Emas melangkah keluar dari tanah terpencil dan melangkah ke menara raksasa, semua kekuatan di tubuhnya seolah menguap dalam sekejap. Saat dia memasuki jangkauan menara raksasa emas, Raja Naga Emas seperti manusia fana. Kekuatan mengerikan dari 9 reinkarnasi di tubuhnya, kekuatan perkasa Raja Naga Emas, menghilang bersama. Ketidaknyamanan di tubuh Wang Jantung berkembang pesat. Di dalam monumen batu Dewa Naga, tanah yang aneh dan sunyi, menara emas dan lokasi Raja Naga Emas. Ledakan. Ketika Raja Naga Emas mencoba melompati kekosongan menara raksasa emas dan mencapai puncak menara untuk mendapatkan benda Dewa Naga, ledakan kecil terdengar, dan Raja Naga Emas tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh sosok terjepit oleh kekuatan yang tak terbendung. Ketika dia keluar, seluruh orang terbang keluar dari jarak kosong menara raksasa. Kekuatan tumbukan yang mengerikan benar-benar membuat tubuh Raja Naga Emas menghantam bumi yang sunyi tanpa persiapan, menghancurkan bumi yang sunyi itu menjadi lubang tanpa dasar. Target serangan dampak yang begitu mengerikan, jika bukan karena Raja Naga Emas, yang memiliki gelar kehormatan tubuh terkuat dari keluarga naga, bahkan jika itu adalah manusia yang kuat, aku khawatir dia akan dihancurkan, daging dan darah, dan tubuh dan rohnya akan dihancurkan. Apa itu? Melihat pemandangan yang begitu aneh, sosok Raja Naga Emas yang malu secara bertahap keluar dari lubang yang dalam, tetapi di atas wajah aslinya yang tampan, ada wajah suram, bahkan sisik naga emas yang berkilauan di tubuh, pada saat ini, juga menjadi jauh lebih gelap. Tampaknya begitu saya melangkah ke dalam kekosongan menara emas, semua kekuatan di tubuh saya tampaknya gagal. Pada saat yang sama, dia juga akan diserang oleh kekuatan misterius dan tak terduga di menara emas. Hanya ketika dia meninggalkan jarak yang dicakup oleh menara emas, kekuatannya akan kembali normal. Mengaum. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas melangkah dengan kuat di tanah, gelombang cahaya keemasan keluar dari tubuhnya lagi, dan raungan naga yang luar biasa bergema di langit dan bumi menyebar. Idenya barusan hanyalah tebakan oleh Raja Naga Emas. Untuk memastikan tebakan ini, dia harus mencobanya sekali. Energi emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga emas ribuan meter di depannya, dengan tubuh panjang dan berliku, diam-diam bercokol di atas kepala Raja Naga Emas, cukup menakjubkan dan mendominasi. Niat membunuh, sisik naga emas sekujur tubuhnya memancarkan semacam kekuatan teror yang merusak. Raja Naga Emas yang pernah menyentuh tingkat setengah dewa, bahkan jika tubuh naga dihancurkan dan sumbernya rusak, dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan reinkarnasi 9 lapis, dan kekuatan tempur yang dapat diuapkan oleh yang terakhir tidak boleh diremehkan. Ledakan. Raja Naga Emas mengayun dengan keras, naga emas melayang ke udara, dan aura kehancuran yang mendominasi menyapu, bahkan meninggalkan beberapa tanda cahaya keemasan samar di kehampaan di sepanjang jalan. Kekuatan serangan semacam itu menghancurkan bumi. Petik 2. Petik 2. Namun, bahkan kekuatan serangan naga emas ini jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat dewa semu biasa, tetapi menghilang dalam jangkauan menara raksasa emas dan menghilang dengan cepat di bawah tatapan Raja Naga Emas. Kekosongan tak berujung dari menara raksasa menyerap jenderal, sangat aneh. Dan Raja Naga Emas, yang berdiri di tanah di bawah, melihat pemandangan ini, sungguh luar biasa. Petik 2. Petik 2. Sampai saat ini, ada pandangan bermartabat dan bingung di mata Raja Naga Emas. Tampaknya hal yang disebut Dewa Naga ini tidak sederhana, terutama menara raksasa emas ini. Jika Anda tidak menguraikan misteri menara raksasa emas ini, dua benda Dewa Naga berdiri di atas menara, saya khawatir tidak mungkin untuk terlibat. Bang bang bang. Dan tepat ketika Raja Naga Emas merasa sedikit bermasalah, sudut tersembunyi dari menara raksasa tiba-tiba berputar, dan seekor naga emas yang sama meraung lagi. Namun, saat ini, serangan ini sama sekali tidak berada di bawah kendali Raja Naga Emas, dan bahkan kekuatan serangannya sedikit lebih kuat dari Raja Naga Emas barusan. Baru saja muncul, itu seperti meteor,
dengan kekuatan kursif dan destruktif yang sangat besar, selami itu. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, dia tidak memikirkan tindakan pencegahan yang baik untuk sementara waktu, jadi dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya, mencoba melawan dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Riak emas di langit tergagap di mana-mana, menyebabkan sisik naga emas di seluruh Raja Naga Emas bersinar terang. Dalam situasi yang aneh seperti itu, secara alami ada beberapa riak emas kecil, yang sedikit melekat pada tulang naga yang mengambang di kekosongan menara raksasa. Selain beberapa tindakan yang tidak jelas sebelumnya, mereka yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di antara mayat-mayat, jejak napas perlahan terbangun seperti rebung setelah hujan, dan tidak ada yang menemukannya. Tidak, saat itu aku untuk sementara menyentuh level setengah dewa, dan selalu ada suara di tubuhku yang membimbingku untuk kembali mengumpulkan kekuatan Dewa Naga. Menara raksasa ini pasti punya cara untuk memecahkannya. Pada saat ini, Raja Naga Emas secara langsung menghentikan serangan, dan terus menatap tanah dan menara emas, terus-menerus berkeliaran, berpikir terus-menerus. Karena ini ditinggalkan oleh Dewa Naga, tidak mungkin tidak ada cara untuk memecahkannya. Terlebih lagi, mengapa tubuh dan tulang naga itu bisa menempel pada kekosongan di sekitar menara raksasa dan tidak dibatasi oleh kekuatan seperti itu? Adegan tebakan berkedip tanpa sadar. Apa itu? Berpikir, menyerang, dan ledakan bergema dalam keheningan yang mematikan ini, tetapi Raja Naga Emas tidak bisa mengguncang menara emas sedikitpun. Haha, kakak. Dengan kegagalan Raja Naga Emas lagi, kekosongan di atas bumi yang sunyi perlahan terdistorsi, dan tawa yang jelas bergema di dunia ini. Pada saat suara ini terdengar, wajah Raja Naga Emas juga menunjukkan ekspresi muram, alisnya berkedut erat, dan kemudian dia berbalik untuk melihat kehampaan yang terpelintir di kejauhan. Raja Naga Perak menghentikan penjelajahan menara emas untuk sementara waktu, suara tenang terdengar dari mulut Raja Naga Emas, dan mata serta tubuhnya menatap kehampaan yang bengkok di belakang pada saat yang bersamaan. Tidak ada keraguan bahwa Raja Naga Non-Perak adalah gelombang dan suara itu. Sekarang Raja Naga Perak telah muncul, saya khawatir bahwa Raja Naga Baxia, Longtian dan yang lainnya dari dunia luar semuanya telah kalah dalam pertempuran mereka. Pertaruhan ini yang setiap menit penting, sepertinya saya sendiri yang kalah. Aku ingin mengikuti rencana yang terakhir untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga sebelum berhasil, dan menggunakan kekuatan absolut untuk sepenuhnya menghancurkan rencana sempurna pihak lain, tapi sayangnya Raja Naga Emas meremehkan perlindungan Dewa Naga dari dua relik suci power. Dalam kontes ini, sampai batas tertentu, Raja Naga Emas kalah. Kekosongan terdistorsi tidak jauh dari Raja Naga Emas, dan pusaran perak yang mempesona melonjak, dan kemudian dua bayangan perlahan keluar darinya. Dengan munculnya dua sosok ini, kekosongan di atas tanah yang sunyi sedikit bergetar, dan bahkan tulang-tulang naga di menara emas tampaknya memancarkan energi bawaan yang berasal dari jiwa. Dua sosok, satu perak dan satu ungu, di samping keduanya, bahkan aliran udara telah melambat. Energi yang tak terhitung jumlahnya dari dunia ini berkumpul pada mereka pada saat yang sama, dan kecemerlangan perak melonjak sedikit, tidak menunjukkan belas kasihan, melahap semuanya di sini. Apakah kamu benar-benar menyentuh ambang puncak reinkarnasi 9 kali lipat? Namun, sangat mudah untuk memasuki puncak reinkarnasi 9 kali lipat. Melihat gadis berambut perak di tepi pusaran yang dalam, Raja Naga Emas hanya bisa mendengus dingin. Tidak peduli seperti apa Raja Naga Perak atau seperti apa tubuhnya, Raja Naga Emas masih bisa mengenali yang terakhir secara sekilas, karena mereka adalah Raja Naga Emas dan Perak. Itu adalah makhluk paling kuat di antara 9 Raja Naga. Kakak laki-laki, setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat keras kepala. Saya pikir kamu kembali ke klan naga kali ini, dan tujuannya hanya untuk menyatukan klan naga, dan kemudian membawa ahli klan naga untuk mencoba menyelamatkan semua makhluk lagi. Hanya saja kamu pernah berpikir bahwa mencoba menyelamatkan seluruh dunia dengan kekuatan satu orang hanyalah mimpi bodoh. Kamu melakukan ini, tidak diragukan lagi, kamu mengabaikan warisan klan naga selama bertahun-tahun. Apakah kamu hanya ingin menjadi penyelamat dunia? Melihat penampilan malu di tubuh Raja Naga Emas, suara Raja Naga Perak sedikit tajam, seperti orang gila yang sedang gila. Petik 2. Petik 2. Raja Naga Emas Muran, dia secara alami tahu bahwa selama Perang Dunia Pertama, dia memimpin klan naga, klan Phoenix, dan klan Xiao.
hampir mengumpulkan kekuatan dari 1000 dunia besar, dan nyaris tidak berhasil mengusir dunia luar, tetapi harga yang mereka bayar untuk itu tidak terhitung. Tapi meski begitu, dia tidak menyesal. Dunia ini, yang bergantung pada kelangsungan hidup, masih membutuhkan perlindungan mereka sendiri. Jika semua orang serakah akan kebahagiaan, bagaimana melindungi dunia ini? Aku takut menunggu mereka hanyalah cara kehancuran. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan klan jahat di luar dunia terlalu kuat daripada dunia 1000 besar. Jika semua orang seperti Raja Naga Perak yang serakah akan kesenangan, serakah akan hidup dan takut mati, apa perlunya? Untuk keberadaan dunia 1000 besar. Bagaimana semut bisa mengetahui ambisi seekor elang? Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya tanpa bisa disangkal. Semua keputusanmu hanya mendorong naga ke ambang kehancuran. Penyelamat. Menyelamatkan dunia, itu ide yang sangat konyol. Kenapa kamu tidak memberiku asalmu? Ras naga pasti akan menjadi kekuatan terkuat untuk menggantikan pusat dunia manusia di bawah kepemimpinan Lord. Pada saat itu, saya akan memenuhi keinginan Anda yang tidak terpenuhi untuk Anda, sepenuhnya melenyapkan ras alien, dan memberi penghormatan kepada roh Anda di surga. Setelah beberapa saat, Raja Naga Perak tidak goyah sama sekali. Matanya yang dalam tertuju pada Raja Naga Emas, dan gelombang paksaan dari langit dan bumi menyapu keluar dari pusaran di belakangnya. Jelas, ini adalah yang asli, tujuan yang terakhir. Untuk sementara, menghadapi kata-kata Raja Naga Perak, senyum samar penghinaan muncul di wajah tampan Raja Naga Emas, dan bahkan di bawah senyum itu, ada semacam kekuatan sihir yang tak terlukiskan, sedikit menyebar. Kelas wanita tahun pertama Raja Naga Perak bahkan lebih jahat dan kejam. Dia sangat berpikiran sempit sehingga dia tidak dapat memahami kebenarannya, dan dia benar-benar berpikir bahwa bahkan jika dia melahap dirinya sendiri, dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat mengguncangnya, kejahatan dari luar dunia klan. Itu konyol. Raja Naga Emas, Raja Suci, dan orang terkuat dari klan Xiao, Xiao Tianming, yang untuk sementara mencapai tingkat setengah dewa, mengumpulkan kekuatan ketiganya untuk hampir tidak mengusir pemimpin di luar wilayah. Sekarang Perang Dunia Kedua sudah dekat, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ekstrateritorial kekuatan pria itu di tempat pertama mungkin akan menjadi lebih menakutkan. Di bawah senyum Raja Naga Emas, paksaan langit dan bumi yang memancar dari tubuh Raja Naga Perak juga dihancurkan olehnya sedikit demi sedikit. Hati Raja Naga Perak kental, dan dia juga tahu bahwa unta mati yang kurus lebih baik daripada kudanya. Hebat, kekuatan Raja Naga Emas tidak boleh diremehkan. Seluruh kekosongan tiba-tiba sunyi, dan kedua sosok itu saling bertentangan. Adapun gadis berambut ungu di samping, sejak dia melangkah ke dalam kekosongan ini, mata ungu di matanya telah menatap kotak batu giok tertentu, di atas menara raksasa emas. Napas di sana tampaknya persis sama dengan kekuatan di tubuhnya, dan sepertinya ada suara kuno di kotak giok yang memanggilnya sepanjang waktu. Di klan naga, suara itu memiliki nama eksklusif. Dewa Naga, gadis yang dipilih oleh Dewa Naga. Tidak heran dia mampu menyerap jejak kehendak Dewa Naga. Namun, jika kamu terus seperti ini, kamu akan menghancurkannya. Keheningan yang mati berlangsung untuk sementara waktu, dan Raja Naga Emas tiba-tiba melirik gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak, lalu menggelengkan kepalanya. 9 Raja Naga yang telah diubah oleh Dewa Naga adalah akar dari klan Naga, dan keturunan yang dipilih oleh Dewa Naga adalah yang terkuat di antara klan Naga kecuali 9 Raja Naga. Keberadaannya mirip dengan reinkarnasi. Tapi mereka berbeda, tetapi potensi dan bakat yang terakhir tidak akan pernah kalah dari Raja Naga Emas dan Perak. Seiring waktu, itu secara alami akan menjadi puncak dunia ini. Sejak jatuhnya Dewa Naga, hanya ada 2 keturunan yang dipilih olehnya sejak zaman kuno. Salah satunya adalah penguasa Senglong Yuan, yang pernah sebanding dengan penguasa alam manusia. Namun, keberadaan orang ini tidak diketahui setelah yang pertama. Perang Dunia, dan orang kedua adalah gadis berambut ungu di depannya. Ketika keturunan yang dipilih oleh Dewa Naga muncul, semuanya menandai datangnya malapetaka langit dan bumi. Namun, orang-orang yang dipilih oleh Dewa Naga 2 kali bukanlah orang-orang dari klan Naga, tetapi beberapa anggota dari cabang klan Naga, dengan darah klan Naga. Di antaranya alasannya, tidak diketahui. Sepertinya dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa menebak seluk-beluk berbagai hal. Tapi itu tidak masalah, karena di sini akan menjadi akhir hidupmu.
Gadis berambut ungu sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Tentu saja, Raja Naga Perak tidak khawatir tentang perubahan yang terakhir sementara. Selain itu, untuk upacara akbar hari ini, Raja Naga Perak telah merencanakan selama 1000 tahun, dan persiapannya dibuat untuk ini tidak terbayangkan oleh orang biasa. Petik 2. Raja Naga Emas tidak menjawab. Dia tahu tentang ambisi Raja Naga Perak sejak Perang Dunia Pertama, tetapi mereka pergi bersama, jadi Raja Naga Emas secara alami tidak tahan untuk saling membunuh. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kebaikan aslinya telah menciptakan malapetaka klan naga hari ini, dan sekarang kekuatan Raja Naga Perak berada di antara tingkat reinkarnasi 9 kali lipat dan puncak, dan kekuatan dengan kehendak Dewa Naga di sampingnya, gadis sekuat Raja Naga Emas, harus dianggap serius. Dengan kekuatannya saat ini, tubuh naganya hancur dan lunasnya tidak ada di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menangani 2 orang sekaligus. Setelah Anda dikalahkan, saya takut bahwa klan naga tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ngomong-ngomong karena kamu sudah menebak rencanaku, izinkan aku memberitahumu beberapa rahasia. Bawahanmu akan disimpan dalam kekosongan ini olehku. Apakah Anda tahu di mana tubuh mereka? Seolah memikirkan sesuatu yang sangat lucu, senyum tiba-tiba muncul di wajah halus Raja Naga Perak. Tepat setelah dia selesai berbicara, ada sedikit kegembiraan di mata peraknya, dan dia menatap Raja Naga Emas dengan tenang. Kamu, maksudmu? Ketika Raja Naga Perak mengatakan ini, pupil Raja Naga Emas sedikit berkerut, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik, menatap tubuh dan tulang naga di kekosongan menara raksasa emas. Jejak fluktuasi yang sangat lemah meresap darinya, meskipun lemah, tetapi setelah merasakan dengan cermat, fluktuasi yang akrab mengisinya, tetapi untuk sementara, itu dengan kejam menyentuh hati Raja Naga Emas. 9 Ordo Reinkarnasi Long King, 9 Ordo Reinkarnasi Long Hao, dan pasukan naga armor suci memerintah Long Yuan. Ketiga bawahanmu yang dulu paling setia ini sekarang ada di depan matamu. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi, kamu akan benar-benar bersatu kembali dengan mereka. Hahaha. Melihat ekspresi ketakutan dan kemarahan bercampur dengan Raja Naga Emas, Raja Naga Perak mencibir dengan sangat senang. Pada saat yang sama, kekuatan unsur di tubuhnya juga mulai melonjak dan berkumpul.